Jadi, aku mau cerita sesuatu yang mungkin gak akan kalian percaya. Tapi ini cerita nyata, cerita hidupku. Cerita tentang kebohongan besar yang kubuat, yang awalnya cuma buat melindungi diri, tapi malah berubah jadi pelajaran hidup paling berharga yang pernah kualami. Kalian pasti pernah dengar pepatah, uang gak akan membeli kebahagiaan. Well, aku punya banyak uang. Sangat banyak. Tapi aku nggak pernah tahu siapa yang benar-benar tulus padaku dan siapa yang cuma mengincar hartaku. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk menyamar, hidup sebagai wanita biasa, dan menemukan cinta yang kupikir tulus. Tapi apa yang kudapatkan kemudian mengubah seluruh pandanganku tentang cinta, tentang kepercayaan, dan nilai seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mau berterima kasih buat kalian yang udah support, subscribe, dan like channel ini. Semoga dilancarkan semua urusan kalian dan dipermudah rezeki kalian. Amin. Namaku Dina. Seenggaknya itulah nama yang kugunakan selama 6 tahun terakhir. Nama asliku adalah Andini Kartikasari, putri tunggal dari pemilik sekaligus orang yang menguasai properti dan perhotelan di seluruh Indonesia. Saat ayahku meninggal 5 tahun yang lalu, aku mewarisi semua asetnya, membuatku masuk dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia. Tapi itu versi cerita yang nggak diketahui oleh mantan suamiku, Reza. Baginya, aku hanyalah Dina, pegawai kantoran biasa yang dia temui di sebuah kedai kopi sederhana di pinggir kota Jakarta. Aku masih ingat jelas hari itu, hari di mana aku memutuskan untuk kabur dari kehidupan mewahku yang melelahkan. Aku sudah bosan dengan pria-pria yang mendekati hanya karena hartaku. Dengan teman-teman palsu yang selalu setuju dengan semua ucapanku hanya agar tetap bisa bergaul denganku. Aku ingin tahu rasanya hidup normal, tanpa embel-embel kekayaan. Jadi, pagi itu aku bangun, mengenakan pakaian sederhana, jeans dan kaos. Aku bahkan meninggalkan semua make up mahalku, hanya memakai pelembab dan lipstik tipis. Dengan naik angkutan umum, yang jujur, itu pertama kalinya bagiku naik angkot sejak aku lulus SMA. Aku pergi ke daerah yang jauh dari lingkaran sosialku. Aku masuk ke sebuah kedai kopi kecil, bukan Starbucks atau kafe mewah yang biasa kukunjungi. Disitulah aku bertemu Reza. Dia duduk sendirian dengan laptop di depannya, tampak serius mengerjakan sesuatu. Saat aku berjalan, aku nggak sengaja menumpahkan kopiku ke mejanya. Beruntung laptopnya selamat, tapi sebagian kertas kerjanya basah. Maaf banget, aduh, saya ceroboh banget. Aku panik sambil buru-buru mengambil tisu. Reza mendongak, dan bukannya marah seperti yang kutakutkan, dia malah tersenyum. Gak apa-apa, cuma kertas fotokopian kok, masih ada filenya di laptop. Perasaan lega campur malu membuatku ikut tersenyum. Saya tetap merasa bersalah, boleh saya ganti rugi? Mungkin traktir kopi? Dia tampak terkejut, lalu tertawa kecil. Wah, berarti saya harus sering-sering kesiram kopi nih. Kami pun mulai ngobrol. Reza ternyata seorang arsitek di perusahaan konstruksi. Dia pintar, lucu, dan yang membuatku tertarik, dia sama sekali nggak mencoba untuk mengesankanku. Dia bercerita tentang proyeknya, tentang impiannya untuk suatu hari memiliki perusahaan konstruksi sendiri, tentang keluarganya yang sederhana di Bandung. Saat dia bertanya tentangku, aku memberikan versi Dina yang sudah kusiapkan. Pegawai administrasi di sebuah perusahaan ekspor-impor kecil. Tinggal di apartemen sederhana di Jakarta Timur. Sebenarnya itu apartemen yang dulu digunakan oleh salah satu asisten pribadiku. Anak tunggal yang orang tuanya sudah meninggal. Ini satu-satunya bagian jujur dari ceritaku. Reza dan aku bertukar nomor telepon. Dan dalam beberapa minggu, kami mulai bertemu secara rutin. Aku harus mengakui, hidup sebagai Dina ternyata jauh lebih menyenangkan daripada menjadi Andini. Gak ada ekspektasi, gak ada penjilat, dan yang paling penting, aku merasa Reza menyukaiku apa adanya. Seenggaknya itu yang kupercayai saat itu. Lalu, setelah setahun berpacaran, dia melamarku. Dengan cincin sederhana yang aku tahu pasti dia tabung berbulan-bulan untuk membelinya. Saat itu, aku benar-benar terharu. Aku menangis saat menerima lamarannya. Dan dia mengira itu tangisan bahagia. Sebagian memang iya, tapi sebagian lagi adalah perasaan bersalah yang menghantuiku.
Bagaimana aku bisa memulai pernikahan dengan kebohongan sebesar ini? Tapi aku terlanjur jatuh cinta. Aku yakin Reza mencintaiku untuk diriku sendiri, bukan untuk apa yang kumiliki. Dan kupikir, suatu hari nanti aku akan mengungkapkan kebenarannya. Mungkin setelah kami memiliki anak, atau setelah beberapa tahun pernikahan, saat aku yakin cintanya sudah tak tergoyahkan. Jadi kami menikah. Pesta sederhana di sebuah gedung serbaguna yang disewa dengan harga terjangkau. Aku sengaja meminta agar pernikahan kami diselenggarakan sederhana. Aku bahkan meminta asisten terpercayaku untuk menyiapkan surat-surat palsu yang menunjukkan bahwa aku hanya sebagai pegawai kantoran biasa. Aku juga menyiapkan sejumlah uang tabungan yang masuk akal untuk ukuran gaji seorang pegawai administrasi sepertiku. Reza nggak pernah curiga, dia begitu bahagia bisa menikah denganku. Dan aku juga bahagia. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa dicintai untuk diriku sendiri, bukan untuk hartaku. Kami mulai hidup bersama di apartemen kecil yang kusewa sebagai bagian dari penyamaranku. Reza gak pernah mempersoalkan mengapa aku gak pindah ke rumahnya yang lebih besar. Dia mengira aku terikat kontrak sewa yang masih panjang. Dan dia, dengan kebaikan hatinya, malah pindah ke tempatku. Tahun pertama pernikahan kami benar-benar indah. Kami berdua bekerja. Ya, aku benar-benar membuat diriku bekerja di sebuah perusahaan kecil sebagai bagian dari penyamaranku. Pulang ke rumah yang sama, memasak makan malam bersama, dan menikmati setiap momen sederhana yang gak pernah kurasakan dalam hidupku yang penuh kemewahan. Tapi kemudian, semuanya mulai berubah perlahan-lahan. Reza mulai sering mengeluh tentang pekerjaannya. Dia merasa bosnya gak menghargai usahanya. Proyek-proyek yang dia tangani mulai mengalami masalah. Dan dia sering pulang dalam keadaan stres dan marah. Aku mencoba untuk selalu mendukungnya, memberikan semangat dan pengertian. Suatu malam dia pulang larut. Aku sudah menyiapkan makan malam, tapi makanannya sudah dingin. Dia menatap makanan itu dengan jijik. Kok cuma ini? Gak ada yang lebih enak? Tanyanya dengan nada yang belum pernah kudengar sebelumnya. Aku terkejut. Loh, ini yang kamu suka kan? Ayam goreng dengan sambal terasi? Dia mendengus. Iya sih, tapi kan bisa sesekali makan yang lebih enak, yang lebih beda. Iya, besok aku coba masak yang lain, jawabku berusaha menenangkan. Dia makan dengan diam, lalu tiba-tiba berkata, teman-teman kantorku istrinya bisa masak macem-macem, ada yang buka catering malah. Nggak kayak kamu, yang cuma bisa masak itu aja. Kata-kata itu menusuk hatiku, tapi aku memilih untuk diam, berpikir, mungkin dia sedang stres dengan pekerjaannya. Tapi itu semua hanya awal dari segalanya. Dalam bulan-bulan berikutnya, Reza semakin sering mengkritikku. Mulai dari masakanku, cara berpakaianku, sampai ke penghasilanku yang pas-pasan. Dia mulai membandingkanku dengan istri-istri temannya, dengan perempuan-perempuan lain yang menurutnya lebih hebat. Coba kalau kamu bisa dapat pekerjaan yang lebih bagus, Din. Kita nggak perlu hidup pas-pasan kayak gini, katanya suatu malam. Aku hanya bisa menggigit bibir. Kalau saja dia tahu. Atau coba kamu bisa lebih kreatif, cari side job gitu. Aku capek hidup kayak gini terus. Padahal gaji Reza sebenarnya cukup besar. Kami nggak hidup pas-pasan seperti yang dia keluhkan. Tapi entah kenapa, dia selalu merasa kurang. Selalu ingin lebih. Iya, nanti aku coba cari pekerjaan sampingan, jawabku lembut. Ya, sebaiknya begitu, dia mengangguk. Lalu fokus kembali ke ponselnya. Mengabaikanku untuk sisa malam itu. Dan begitulah, hari demi hari, Reza semakin berubah. Dia yang dulu penuh perhatian dan pengertian, kini menjadi pria yang selalu menuntut. Selalu nggak puas, dan semakin sering membandingkanku dengan orang lain. Aku mulai bertanya-tanya, apakah dia benar-benar mencintaiku? Atau mungkin dari awal, dia berharap aku bisa menjadi tiket untuk kehidupan yang lebih baik baginya. Tapi aku belum siap menghadapi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi aku terus berpura-pura dan dia juga mungkin tanpa sadar mulai menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Semakin lama, kehidupan pernikahan kami semakin terasa seperti panggung sandiwara. Aku menyamar sebagai Dina, si pegawai kantoran biasa, dan Reza yang ternyata juga punya topengnya sendiri. Topeng seorang pria baik yang ternyata hanya bertahan selama tahun pertama pernikahan kami. Memasuki tahun kedua, perubahan Reza semakin terlihat jelas. Dia mulai sering pulang larut dengan alasan lembur atau meeting dengan klien.
Beberapa kali aku mencium bau parfum wanita di kemejanya. Tapi setiap kali kutanyakan, dia selalu punya alasan yang masuk akal. Itu teman kerja yang gak sengaja numpahin parfumnya di ruang meeting. Atau, enggak, itu asistennya bos yang duduk di sebelahku saat presentasi. Dan aku, sebagai istri yang baik, selalu pura-pura percaya. Yang lebih mengganggu adalah caranya berbicara padaku. Selalu ada nada merendahkan. Selalu ada perbandingan dengan orang lain. Jika aku masak, dia akan bilang masakan temannya lebih enak. Jika aku pakai baju yang memang kubeli di department store biasa untuk menjaga penyamaranku, dia akan bilang istri temannya bisa pakai yang bermerek. Lihat deh Din, istri Bimo udah punya mobil sendiri sekarang. Mereka beli dengan cicilan sih, tapi tetap aja keren kan? Bimo bilang istrinya kerja keras banget sampai dia bisa naik jabatan dengan cepat. Kata-kata seperti itu selalu terasa seperti tamparan halus di wajahku. Dia nggak pernah tahu bahwa aku punya koleksi mobil mewah yang diparkir di garasi rumahku yang sebenarnya. Sebuah mansion di kawasan elit Jakarta yang nggak pernah dia tahu keberadaannya. Suatu hari setelah dia mengkritik penampilanku untuk kesekian kalinya, aku hampir saja menyerah dan ingin mengungkapkan identitasku. Tapi sesuatu menahanku, rasa penasaran. Aku ingin tahu sejauh mana semua ini akan berlanjut. Sejauh mana Reza akan berubah jika dia pikir aku hanya wanita biasa tanpa kekayaan. Jadi, aku memutuskan untuk melanjutkan sandiwara ini. Tapi kali ini dengan sedikit perubahan taktik. Aku mulai terlihat berusaha lebih keras untuk memenuhi standar Reza. Aku mulai masak makanan yang lebih bervariasi. Dengan bantuan koki pribadiku yang diam-diam kuajak untuk mengajariku memasak di saat Reza nggak ada di rumah. Aku mulai berpakaian sedikit lebih baik, tapi tetap dalam batas wajar untuk ukuran pegawai kantoran biasa. Responnya, bukannya menghargai usahaku, dia malah semakin menuntut. Iya sih, masakannya lebih enak, tapi kok nggak kepikiran bikin makanan penutup juga? Istri Andi selalu bikin makanan penutup kalau mereka makan malam di rumah. Atau, bajunya bagus, tapi kok belinya di situ sih? Coba deh sekali-sekali ke butik yang agak bagusan. Istri bosku selalu pakai baju-baju bermerek loh, padahal gajinya cuma lebih tinggi sedikit dari kamu. Selalu ada saja tuntutan. Suatu malam saat kami sedang makan malam bersama, aku sengaja masak menu spesial karena dia baru saja mendapat promosi kecil di kantornya. Dia tiba-tiba berkata, "Din, kamu pernah gak sih berpikir kalau kita harusnya bisa hidup lebih baik dari ini?" Aku mengangkat alis. Maksudnya? Maksudku, lihat kita, sudah hampir 3 tahun menikah, tapi masih tinggal di apartemen sempit ini. Masih naik transportasi umum kemana-mana. Masih nggak bisa liburan ke luar negeri. Aku kadang berpikir, apa aku salah pilih jalan hidup ya? Kata-kata itu menusuk hatiku dalam-dalam. Apa maksudnya? Salah pilih jalan hidup. Apa dia menyesal menikah denganku? Kamu nyesel nikah denganku? Tanyaku pelan, berusaha menahan air mata. Dia tampak kaget, lalu buru-buru menggeleng. Bukan itu maksudku. Aku cuma merasa kita bisa lebih dari ini, tahu nggak? Mungkin kalau dulu aku ambil tawaran kerja di perusahaan multinasional itu, atau kalau kamu dulu ambil kesempatan kerja di perusahaan yang lebih besar. Aku terdiam. Jadi ini tentang uang, selalu tentang uang. Atau mungkin kita harus coba cari peluang bisnis sampingan kali ya? Banyak teman-temanku yang mulai jualan online atau investasi saham. Kita mungkin bisa coba. Sejujurnya, aku bisa saja memberikan modal bisnis sebesar apapun yang dia inginkan. Aku bisa memberinya akses ke saham-saham besar yang kumiliki. Tapi aku tahu, itu bukan solusi untuk masalah kami yang sebenarnya. Kalau kamu mau mulai bisnis, aku dukung, jawabku akhirnya. Tapi Res, apa kamu nggak merasa kita udah cukup bahagia? Kita punya rumah, punya pekerjaan, punya cukup makanan. Apa itu belum cukup? Dia menatapku seperti aku baru saja mengatakan sesuatu yang sangat bodoh. Cukup? Din, dalam hidup ini nggak ada yang namanya cukup. Kita harus selalu berusaha untuk dapat lebih. Lihat aja teman-temanku. Mereka semua punya rumah sendiri sekarang, punya mobil bagus, bisa liburan ke luar negeri. Sementara kita masih aja seperti ini. Apa semua harta itu membuat mereka bahagia? Tanyaku sungguh-sungguh. Aku tahu jawabannya dari pengalamanku sendiri, tapi ingin tahu jawaban Reza. Ya pastilah mereka bahagia, serunya, seolah itu pertanyaan paling konyol yang pernah didengarnya. Siapa yang gak bahagia punya rumah mewah, mobil bagus, dan bisa liburan kemana aja? Aku hampir tertawa miris, jika saja dia tahu.
Lagi pula, lanjutnya, mereka bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga mereka. Anak-anak mereka bisa sekolah di tempat yang bagus. Istri mereka nggak perlu capek-capek bekerja kalau nggak mau. Oh, jadi ini juga tentang anak. Kami memang belum memiliki anak, meskipun sudah hampir 3 tahun menikah. Bukan karena kami nggak ingin, tapi aku sengaja menundanya. Bagaimana mungkin aku bisa membawa anak ke dalam sandiwara ini? Kamu ingin punya anak sekarang? Tanyaku hati-hati. Dia terdiam sejenak, lalu menghela napas. Tentu saja aku ingin, tapi dengan kondisi kita sekarang, aku nggak yakin kita siap secara finansial. Lagi-lagi uang. Kita punya cukup tabungan kok, kataku, mengacu pada tabungan yang sengaja kusiapkan sebagai bagian dari penyamaranku. Cukup untuk apa? Untuk biaya melahirkan, untuk popok dan susu selama beberapa bulan. Lalu setelah itu apa? Biaya sekolah? Biaya kesehatan? Biaya les? Kita butuh lebih dari sekedar cukup, Din. Aku terdiam. Mungkin dia benar. Mungkin kami memang butuh lebih dari cukup untuk membesarkan anak. Tapi yang membuatku sedih adalah fakta bahwa semua standar cukup Reza selalu didasarkan pada materi, pada apa yang dimiliki orang lain, bukan pada kebahagiaan kita sendiri. Makan malam itu berakhir dalam diam. Reza kembali sibuk dengan ponselnya, sementara aku membersihkan meja dan mencuci piring, memikirkan betapa ironisnya hidup yang kujalani sekarang. Beberapa hari kemudian, Reza pulang dengan wajah berseri-seri. Dia membawa sebotol wine yang aku tahu harganya cukup mahal untuk standar gaji seorang arsitek. Ada apa? Kamu senang banget kelihatannya? Tanyaku penasaran. Ada kabar bagus, serunya membuka botol wine dengan semangat. Aku dapat tawaran pekerjaan baru di perusahaan yang jauh lebih besar, dengan gaji hampir 2 kali lipat dari gajiku sekarang. Wow, itu kabar yang luar biasa. Aku tersenyum tulus. Mungkin ini yang dia butuhkan, pengakuan dan kepuasan dalam karirnya. Ya kan, akhirnya aku bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk kita, katanya sambil menuangkan wine ke 2 gelas. Dan kamu tahu apa yang lebih bagus? Bosku yang baru ternyata sangat terkesan dengan portfolioku. Dia bahkan bilang kalau aku bisa jadi calon kuat untuk posisi manajer dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Wah, hebat Rez. Aku sangat bangga padamu, ucapku sungguh-sungguh. Ini saatnya kita mulai merubah hidup kita, Din, katanya dengan mata berbinar penuh ambisi. Kita bisa mulai mencari rumah yang lebih besar, mungkin di kawasan yang lebih bagus. Kita bisa mulai menabung untuk mobil. Dan mungkin kita bisa mulai mempertimbangkan untuk punya anak. Aku tersenyum, meskipun dalam hati aku merasa sedih. Bukan karena aku nggak senang Reza mendapat pekerjaan baru, tapi karena aku melihat pola yang sama. Kebahagiaan yang selalu didasarkan pada materi, pada apa yang bisa dibeli. Yaudah, kita lihat aja nanti, jawabku diplomatis. Yang penting sekarang kamu fokus dulu dengan pekerjaan barumu. Dia mengangguk, lalu mengangkat gelasnya. Untuk masa depan yang lebih baik. Kami bersulang, tapi dalam hatiku, aku mulai meragukan masa depan yang lebih baik seperti apa yang dibayangkan Reza. Apakah itu masa depan di mana kami benar-benar bahagia? Atau hanya masa depan di mana kami memiliki lebih banyak barang material? Sejak Reza mulai bekerja di tempat barunya, aku melihat perubahan lain dalam dirinya. Dia menjadi lebih sibuk pastinya, tapi juga lebih sombong. Dia mulai sering membicarakan rekan-rekan kerjanya yang nggak sepintar dia, atau bosnya yang beruntung mendapatkan karyawan sepertinya. Dia juga mulai lebih sering mengkritik apa yang kumiliki. Din, kenapa kamu masih pakai tas kayak gitu sih? Udah berapa tahun sih tuh tas? Pakai yang bagusan lah, yang bermerek dikit. Kamu nggak mau potong rambut model baru? Model rambutmu itu udah ketinggalan zaman banget. Atau, kapan kamu bisa dapat kenaikan gaji? Masa udah hampir 4 tahun kerja gajimu cuma naik sedikit? Dan kata-kata yang paling menyakitkan, kadang aku iri dengan teman-temanku yang istrinya bisa memberikan hidup yang lebih baik. Ada yang istrinya dokter, ada yang jadi pengusaha online shop yang sukses. Sementara aku harus bekerja ekstra keras sendirian. Setiap kata-katanya seperti pisau yang mengiris hatiku sedikit demi sedikit. Aku mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya dilihat Reza pada diriku dulu? Apa yang membuatnya jatuh cinta padaku, jika semua yang dia pedulikan hanyalah materi? Dan pertanyaan yang lebih besar, kapan aku harus mengakhiri sandiwara ini? Jawabannya datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Pada malam ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Ulang tahun pernikahan ketiga seharusnya menjadi momen spesial.
Aku sudah merencanakan untuk membuat makan malam romantis di apartemen kami. Nggak terlalu mewah, agar nggak menimbulkan kecurigaan. Tapi cukup spesial untuk merayakan 3 tahun pernikahan kami. Aku sengaja pulang lebih awal dari kantor, mampir ke supermarket untuk membeli bahan-bahan makanan kesukaan Reza, dan menghabiskan beberapa jam di dapur untuk menyiapkan segalanya. Pukul 7 malam, semuanya sudah siap. Aku menata meja makan dengan lilin, mengeluarkan wine yang kubilang hadiah dari bosku untuk ulang tahun kantor, dan memakai dress simple tapi cantik yang kubeli khusus untuk malam ini. Lalu, aku menunggu, dan menunggu. Jam 8 malam, Reza belum juga pulang. Aku mencoba menghubunginya, tapi teleponku nggak diangkat. SMS dan WhatsApp nggak dibalas. Aku mulai khawatir, tapi berusaha berpikir positif. Mungkin dia terjebak meeting mendadak. Mungkin ponselnya mati. Mungkin dia sedang menyiapkan kejutan untukku. Jam 9 malam, makanan yang kusiapkan mulai mendingin. Lilin-lilin yang tadinya tinggi kini sudah hampir habis. Aku masih menunggu, masih berharap. Pukul 10 malam, aku menerima pesan singkat dari Reza. Maaf, ada meeting mendadak dengan klien penting. Jangan tunggu aku untuk makan malam ya, mungkin pulang larut malam. Tanpa emoji, tanpa kata-kata sayang, tanpa menyebut ulang tahun pernikahan kami. Aku menatap layar ponselku dengan perasaan hampa. Begitu mudahnya dia melupakan hari penting kami. Hatiku terasa sakit, tapi aku memutuskan untuk enggak membalasnya. Aku membereskan meja makan, menyimpan makanan yang belum tersentuh ke dalam kulkas, dan memadamkan lilin yang sudah hampir habis. Aku berganti pakaian, membersihkan makeup, dan berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit sambil memikirkan kehidupan pernikahan kami selama 3 tahun terakhir. Apa yang salah? Apa yang kurang? Apa aku memang gak cukup untuknya? Entah berapa lama aku berbaring seperti itu, sampai akhirnya tertidur karena kelelahan dan kecewa. Aku terbangun saat mendengar suara pintu depan terbuka. Jam di meja menunjukkan pukul 1.30 pagi. Aku mendengar langkah kaki Reza yang sedikit terhuyung dan mencium bau alkohol saat dia masuk kamar. Dia bahkan gak mencoba untuk bergerak pelan agar gak membangunkanku, malah menyalakan lampu kamar tanpa peduli. "Oh, kamu udah tidur?" tanyanya dengan nada yang sedikit menyindir. Aku bangkit dan duduk di tepi tempat tidur. "Ya iyalah aku tidur, ini hampir jam 2 pagi Reza." Dia mulai membuka dasi dan kemejanya dengan gerakan asal. Meetingnya lama, lalu kami minum-minum sebentar untuk merayakan kesepakatan. "Kesepakatan apa?" tanyaku, berusaha tetap tenang meskipun hatiku mulai bergejolak. "Proyek baru, besar, aku yang akan memimpin tim desainnya," jawabnya dengan nada bangga, meski sedikit melantur karena alkohol. "Dan kamu merayakan sampai larut malam begini, di hari ulang tahun pernikahan kita?" Dia berhenti bergerak sejenak, seperti baru menyadari sesuatu. "Oh, itu hari ini ya? Maaf, aku lupa." Dia mengatakannya dengan begitu ringan, seperti lupa membeli telur di supermarket, bukan lupa hari pernikahan kami. "Kamu lupa," aku berusaha menahan air mata. 3 tahun kita menikah dan kamu lupa." Reza menghela napas berat, tampak sedikit kesal. "Ayolah Din, ini cuma tanggal. Kita bisa merayakannya besok atau lusa. Lagian, kesepakatan yang kudapat hari ini jauh lebih penting untuk masa depan kita. Lebih penting dari pernikahan kita." Kali ini aku nggak bisa menahan nada tinggi dalam suaraku. "Kamu ini kenapa sih?" Nada suaranya berubah defensif. "Harusnya kamu senang aku dapat proyek penting ini. Ini berarti kenaikan gaji, mungkin bonus besar. Bukankah itu yang selalu kita inginkan? Kehidupan yang lebih baik." "Yang kamu inginkan, Res," koreksiku. "Aku nggak pernah ngeluh tentang kehidupan kita." "Oh, tentu aja kamu nggak ngeluh," dia mendengus. "Kamu terlalu nyaman dengan biasa-biasa aja. Puas dengan kehidupan pas-pasan, gak punya ambisi." Kata-katanya menghujam jantungku seperti belati tajam. "Jadi itu yang kamu pikirkan tentangku? Bahwa aku gak punya ambisi? Bahwa aku biasa aja? Lihat aja faktanya, Din." Suaranya meninggi. Tangannya bergerak liar menunjuk ke sekeliling apartemen kami. "Kita udah nikah 3 tahun. Dan apa yang kita punya? Apartemen sewaan ini? Perabotan murahan ini? Kamu dengan pekerjaan yang sama, gaji yang nyaris sama, tanpa prospek kenaikan." Dia tertawa getir. "Sementara teman-temanku, mereka semua udah punya rumah sendiri, mobil bagus, anak-anak yang sekolah di tempat yang bagus." Aku terdiam, kata-katanya terlalu menyakitkan untuk dibalas.
Dan kamu tahu apa yang lebih menyedihkan? Lanjutnya, istri-istri mereka semuanya kontributif. Ada yang dokter, pengusaha, manajer bank. Sementara aku menikahi pegawai admin biasa yang bahkan gak bisa masak makanan yang layak untuk ulang tahun pernikahan kami. Saat itulah rasa panas dalam hatiku naik ke ubun-ubun. Segala kesabaran, segala usaha untuk mempertahankan sandiwara ini, semuanya runtuh dalam sekejap. Jadi itu masalahnya. Suaraku bergetar antara marah dan terluka. Kamu kecewa menikah denganku karena aku bukan dokter atau pengusaha? Karena aku nggak bisa memberimu rumah mewah dan mobil mahal? Bukan itu maksudku. Dia mencoba memperbaiki kata-katanya. Mungkin sadar telah kelewatan. Lalu apa maksudmu? Potongku. Karena dari yang kudengar, kamu menyesal menikahiku. Kamu malu memiliki istri seperti aku. Kamu menginginkan istri yang bisa memberimu kehidupan mewah. Aku nggak bilang menyesal, dia membela diri. Aku hanya ingin kehidupan yang lebih baik untuk kita. Dan kenapa sih kamu nggak bisa paham itu? Kehidupan yang lebih baik, aku tertawa pahit. Atau kehidupan yang bisa kamu pamerkan pada teman-temanmu. Kehidupan di mana kamu bisa merasa lebih tinggi dari yang lain. Kamu nggak ngerti, Din. Wajahnya memerah karena marah. Kamu nggak tahu bagaimana rasanya berusaha keras tapi tetap aja nggak cukup. Kamu nggak tahu bagaimana rasanya melihat teman-temanmu yang punya segalanya, sementara kamu harus berjuang setiap saat. Oh, aku nggak tahu ya. Aku menatapnya tajam. Kamu yakin tentang itu, Reza? Entah apa yang dilihatnya di mataku saat itu, tapi dia terdiam, sedikit tertegun. Aku berdiri dan berjalan mendekatinya. Aku tahu persis bagaimana rasanya punya segalanya. Bagaimana kalau aku tahu persis apa yang kamu inginkan selama ini? Dia menatapku bingung. Maksudmu? Aku mengambil ponselku, menghubungi seseorang yang selalu siaga 24 jam untukku, Pak Hadi, kepala keamanan pribadiku. Pak Hadi, kataku dalam nada yang belum pernah didengar Reza sebelumnya, tegas, penuh otoritas. Saya butuh mobil ke apartemen saya sekarang. Ya, sekarang. Dan siapkan semua dokumen yang saya minta tempo hari. Iya, semuanya. Terima kasih. Aku menutup telepon dan melihat Reza yang menatapku dengan ekspresi kebingungan luar biasa. Din, kamu bicara sama siapa? Mobil apa? Dokumen apa? Aku nggak langsung menjawab. Aku membuka lemari pakaian, mengambil tas kecil yang selama ini kusembunyikan di bagian paling dalam, dan mengeluarkan sebuah kunci-kunci berangkas kecil yang kusimpan di bawah tempat tidur. Aku membuka berangkas itu, mengeluarkan beberapa dokumen dan sebuah kotak kecil, lalu meletakkannya di depan Reza yang masih berdiri kebingungan. Buka, perintahku. Dengan ragu, dia membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat ID card dan kartu nama atas nama Andini Kartikasari, CEO grup properti ternama dan terbesar di Indonesia. Fotonya adalah aku, tapi dengan gaya rambut dan make-up yang jauh lebih elegan dari Dina yang dia kenal. Apa-apaan nih? Dia menatapku nggak percaya. Kelewatan bercandaanmu. Bukan bercandaan, jawabku tenang. Inilah aku yang sebenarnya. Andika Kartikasari, putri pemilik grup properti terbesar, salah satu orang terkaya di Indonesia. Wajahnya berubah pucat. Enggak mungkin. Sangat mungkin. Aku membuka dokumen-dokumen yang tadi ku keluarkan. Akta kepemilikan properti, saham, rekening bank dengan angka yang pasti membuatnya pusing. Tapi, kenapa? Dia tergagap, masih nggak percaya. Kenapa kamu berbohong? Kenapa kamu hidup seperti ini jika aku kaya? Aku menyelesaikan kalimatnya. Karena aku ingin tahu, Res. Aku ingin tahu apakah ada yang bisa mencintaiku untuk diriku sendiri, bukan untuk hartaku. Dia jatuh terduduk di tepi tempat tidur. Wajahnya pucat pasi. Jadi selama ini kamu hanya mempermainkanku. Ini semacam eksperimen. Bukan eksperimen, bantahku. Ini tentang mencari cinta yang tulus. Dan kupikir aku menemukannya padamu. Dia menatapku masih tampak syok. Lalu kenapa baru sekarang kamu memberitahuku? Kenapa setelah 3 tahun? Karena aku ingin yakin, jawabku jujur. Aku ingin yakin bahwa kamu mencintaiku untuk diriku, bukan untuk apa yang kumiliki. Dan selama tahun pertama pernikahan kita, aku yakin kamu memang mencintaiku. Tapi kemudian kamu berubah, jawabku sedih. Kamu mulai membandingkanku dengan istri-istri temanmu yang lebih sukses. Kamu mulai mengeluh tentang hidup pas-pasan kita. Kamu mulai melihatku sebagai beban, bukan sebagai pasangan. Dan malam ini, aku menarik napas dalam. Malam ini kamu bahkan lupa hari pernikahan kita, karena terlalu sibuk dengan ambisimu sendiri.
Reza terdiam, mungkin berusaha mencerna semua ini. Kemudian ekspresinya perlahan berubah. Tunggu, matanya mendadak berbinar. Jadi kamu benar-benar... Dia melihat kembali dokumen-dokumen di tangannya, lalu ke arahku. Kamu benar-benar kaya raya. Aku mengangguk pelan. Sebuah senyum perlahan terbentuk di wajahnya. Senyum yang membuatku merasa dingin sampai ke tulang. Ini luar biasa, Din. Maksudku, Andini. Aku nggak percaya selama ini aku menikah dengan salah satu orang terkaya di Indonesia. Dia berdiri, tampak bersemangat. Kenapa kamu nggak pernah memberitahuku sebelumnya? Kita bisa pindah ke rumah yang lebih baik. Kita bisa punya mobil mewah. Kita bisa liburan kemana saja kita mau. Aku menatapnya dengan perasaan hampa. Bahkan di saat seperti ini, yang dia pikirkan hanyalah harta. Tunggu. Dia berhenti sejenak seperti menyadari sesuatu. Jangan-jangan kamu juga berbohong tentang pekerjaanmu. Kamu bukan pegawai admin biasa ya? Ya tentu aja bukan, jawabku datar. Aku CEO. CEO? Matanya melebar gak percaya. Jadi selama ini aku menikah dengan seorang CEO. Dan selama ini, lanjutku, aku menikah dengan seorang pria yang hanya peduli pada status dan harta. Kata-kataku seperti menuangkan air dingin ke kepalanya. Dia terdiam, ekspresi bersemangat tadi perlahan memudar. Apa maksudmu? Tanyanya defensif. Tentu saja aku mencintaimu. Aku hanya senang mengetahui bahwa aku kaya. Aku menyelesaikan kalimatnya lagi. Bahwa sekarang kamu bisa punya kehidupan mewah yang selalu kamu impikan. Bahwa kamu bisa pamer pada teman-temanmu tentang istri CEO-mu. Dia nggak menjawab, tapi aku bisa melihat kebenaran di matanya. Kamu tahu apa yang paling ironis, Res? Lanjutku. Aku benar-benar mencintaimu. Aku mencintaimu saat kita pertama kali bertemu di kedai kopi itu. Aku mencintaimu saat kamu melamarku dengan cincin sederhana yang ku tahu kamu tabung berbulan-bulan untuk membelinya. Aku mencintaimu bahkan saat kamu mulai berubah menjadi pria yang materialistis dan penuh tuntutan. Air mataku mulai mengalir. Tapi malam ini, aku akhirnya melihat dengan jelas. Kamu gak pernah benar-benar mencintaiku. Kamu mencintai ide tentang istri sukses yang bisa memberimu kehidupan mewah. Itu gak benar, bantahnya lemah. Aku mencintaimu, Din. Kamu hanya salah paham. Saat itu ponselku berbunyi. Pak Hadi memberitahu bahwa mobil sudah menunggu di bawah. Mobilku udah datang, kataku, mulai mengambil beberapa barang pribadiku. Aku akan pergi sekarang. Beri aku waktu beberapa hari. Aku akan mengirim orang untuk mengambil barang-barangku yang lain. Tunggu, dia mencengkram tanganku. Kamu gak bisa pergi begitu aja. Kita harus bicara. Kita harus menyelesaikan ini. Gak ada yang perlu diselesaikan, jawabku sedih. Kita sudah mendapatkan jawaban untuk pertanyaan kita masing-masing. Aku bertanya apakah kamu mencintaiku untuk diriku sendiri. Dan jawabannya adalah enggak. Kamu bertanya mengapa hidupmu enggak semewah teman-temanmu. Dan jawabannya adalah karena kamu menikahi pegawai admin biasa, bukan dokter atau pengusaha sukses. Tapi sekarang aku tahu kamu bukan pegawai admin biasa. Sekarang semuanya bisa berbeda. Justru itu masalahnya, Reza, balasku. Kamu baru mau setelah tahu aku kaya. Setelah tahu aku bisa memberimu kehidupan mewah yang selalu kamu impikan. Aku menarik tanganku dari cengkeramannya. Selamat tinggal, Reza. Aku harap kamu menemukan apa yang kamu cari. Dengan tergesa-gesa, aku mengambil tas kecilku dan berjalan ke pintu. Reza menyusulku, masih berusaha mencegahku pergi. Din, please dong, jangan pergi. Kita bisa memulai lagi. Kita bisa memulai lagi. Aku berbalik menatapnya untuk terakhir kali. Bagaimana bisa kita memulai lagi saat dasarnya aja udah salah? Kamu nggak mencintaiku, Res. Kamu mencintai apa yang bisa kuberikan padamu. Aku membuka pintu dan melangkah keluar, meninggalkan Reza yang masih berdiri di ambang pintu. Wajahnya campuran antara syok, menyesal, dan yang paling menyakitkan, seperti kalkulasi. Seolah dia masih menimbang apa yang bisa didapatkannya dari situasi ini. Di bawah, sebuah Bentley hitam menunggu dengan Pak Hadi yang membukakan pintu untukku. Aku masuk tanpa menoleh ke belakang, membiarkan air mataku mengalir bebas untuk terakhir kalinya, untuk pria yang kupikir adalah cinta sejatiku. Kembali ke rumah, Pak, perintahku pada sopir. Mobil mulai melaju meninggalkan apartemen yang selama 3 tahun kuanggap sebagai rumah. Meninggalkan kehidupan pura-puraku sebagai Dina. Meninggalkan mimpi tentang cinta yang tulus dan sederhana. Kembali ke duniaku yang sebenarnya. Dunia yang penuh kemewahan, tapi juga penuh kepalsuan. Dunia di mana aku harus selalu bertanya-tanya tentang ketulusan setiap orang yang mendekatiku. Ironis memang,
Aku melarikan diri dari dunia itu untuk mencari cinta yang tulus, hanya untuk menemukan bahwa materi tetap mengalahkan segalanya, bahkan di dunia yang kupikir polos dan sederhana. Tapi seenggaknya sekarang aku tahu, dan pengetahuan itu meski menyakitkan lebih baik daripada hidup dalam kebohongan. Saat mobil melaju menembus malam Jakarta, aku menatap keluar jendela dengan perasaan campur aduk, sedih, lega, kecewa, tapi juga anehnya, bebas. Bebas dari sandiwara yang selama ini kujalani. Bebas untuk menjadi diriku sendiri lagi. Dan mungkin suatu hari nanti, aku akan menemukan seseorang yang benar-benar mencintaiku. Seseorang yang enggak terpengaruh oleh hartaku. Bukan sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia, tapi hanya sebagai Andini. Sampai saat itu tiba, aku memilih untuk berdamai dengan diriku sendiri. Dengan semua yang kumiliki, dan semua yang enggak kumiliki. Karena pada akhirnya, kekayaan terbesar adalah mengetahui siapa diri kita dan apa yang benar-benar penting dalam hidup. Dan itu adalah pelajaran berharga yang kudapat dari eksperimen 3 tahun yang menyakitkan ini. 5 tahun kemudian, setelah perceraianku dengan Reza, aku memutuskan untuk mengambil jeda dari kehidupan korporat dan menelusuri jati diriku. Aku pindah ke Ubud dan mendirikan sebuah kafe organik kecil yang menjadi tempat pelarianku selama 3 tahun terakhir. Kafe organik yang aku dirikan kini menjadi tempat favorit bagi turis dan penduduk lokal. Gak ada yang tahu bahwa pemilik kafe sederhana ini adalah salah satu orang terkaya di Indonesia. Sinar matahari sore itu menembus jendela kafeku, menerangi buku-buku pembukuan yang sedang kuperiksa. 3 tahun mengelola kafe organik kecil ini telah mengajarkanku lebih banyak tentang diriku sendiri daripada 28 tahun hidup sebagai Andini Kartikasari. Aku menyukai kesederhanaan hidupku sekarang. Bangun pagi-pagi untuk memilih bahan segar dari kebun, menyapa pelanggan yang sebagian besar sudah kukenal namanya, dan pulang ke rumah bambu kecil yang kubeli dari hasil keringatku sendiri. "Maaf, kita udah tutup," ujarku tanpa mengangkat wajah saat mendengar bel di pintu berbunyi. Bahkan untuk mantan suami atau teman lama, jantungku seperti berhenti berdetak. 5 tahun berlalu, tapi aku masih bisa mengenali suara itu. Suara Reza. "Reza, bagaimana kamu menemukanku?" tanyaku, berusaha menjaga suaraku tetap datar meski tanganku gemetar. Reza tersenyum tipis. "Gak gampang, kamu benar-benar menghilang." Tapi kemudian aku melihat artikel tentang kafe organik di Bali yang mendapatkan penghargaan internasional. Ada fotomu di sana, meskipun kamu menggunakan nama Dina Wijaya sekarang. Aku menghela nafas panjang. "Apa yang kamu inginkan, Reza?" "Aku ingin meminta maaf." Dia melangkah mendekat. "Aku tahu ini terlambat, tapi aku perlu kamu tahu bahwa setelah perceraian kita, perasaanku berubah. Setelah kamu pergi, aku menyadari bahwa aku kehilangan seseorang yang benar-benar peduli padaku dengan tulus." Aku tersenyum pahit. Ironis bukan? Kita berdua terjebak dalam permainan yang sama. "Aku mencarimu bukan untuk kembali bersama," ujar Reza. "Aku hanya ingin kamu tahu bahwa kamu sudah mengubahku 180 derajat, membuatku melihat betapa dangkalnya hidupku. Sekarang aku mengelola yayasan pendidikan untuk anak-anak kurang mampu, sesuatu yang bermakna." "Aku senang mendengarnya," kataku tulus. "Dan kamu? Tampaknya kamu menemukan kebahagiaanmu di sini." Aku mengangguk sambil memandang sekeliling kafe yang kubangun dari nol. "Ya, dan aku juga menemukan seseorang yang mencintaiku apa adanya." Seolah mendengar isyaratku, pintu belakang terbuka, dan Wayan masuk membawa kotak berisi sayuran segar dari kebun kami. "Wayan, ini Reza, teman lamaku dari Jakarta." Aku memperkenalkan mereka. Wayan tahu aku pernah menikah sebelumnya, dan pernikahan itu kandas di tengah jalan. Tapi aku nggak menceritakan bahwa Reza lah suami pertamaku. "Reza, ini Wayan, suamiku." Wayan tersenyum hangat dan menjabat tangan Reza. "Halo, apa kabar mas? Senang bertemu denganmu. Dina sering loh bercerita tentang kehidupannya di Jakarta. Monggo, dilanjutkan lagi ngobrolnya. Saya ke belakang sebentar ya mas." Aku melirik Wayan dengan penuh cinta. Dia nggak pernah tahu jumlah sebenarnya dari rekening bankku, dan dia juga nggak peduli. Cintanya murni, tumbuh dari penghormatan dan kasih sayang, bukan dari kilau harta atau ambisi. Kami memiliki perkebunan organik kecil di dekat sini. Emang nggak sebanding dengan imperium bisnis keluargaku, tapi ini milik kami, hasil kerja keras kami sendiri, jelasku pada Reza. Reza menatapku sejenak, matanya menyiratkan pengertian dan mungkin penyesalan. "Kamu pantas mendapatkannya, Din. Kehidupan yang kamu inginkan, bukan yang ditentukan oleh siapa dirimu,
atau berapa banyak yang kamu miliki. Setelah Reza pamit, aku duduk di kursi favoritku, menatap matahari yang mulai tenggelam di balik sawah terasering. Dari kejauhan, aku bisa melihat Wayan berbicara dengan petani lokal. Ini adalah kehidupan yang gak pernah kubayangkan sebelumnya, tapi juga kehidupan yang gak akan pernah kutukar dengan apapun. Sebulan kemudian, aku menerima undangan pernikahan Reza dengan seorang wanita bernama Maya, seorang guru di yayasan pendidikan yang dia dirikan. Fotonya memperlihatkan kebahagiaan yang tulus di mata keduanya. Aku tersenyum, merasakan kedamaian yang aneh. Kami berdua akhirnya menemukan apa yang kami cari. Cinta yang tulus, terlepas dari status dan kekayaan. Kadang aku masih memikirkan keluargaku di Jakarta. Ibu akhirnya menemukanku setahun yang lalu, entah bagaimana caranya. Berbeda dengan perkiraanku, dia nggak memaksaku kembali. Dia hanya ingin tahu bahwa aku bahagia. Dari jauh, aku tetap memantau saham-sahamku di perusahaan keluarga melalui orang kepercayaan. Uangnya sebagian besar kusumbangkan untuk pendidikan anak-anak di desa terpencil Bali. Mungkin suatu hari aku akan kembali untuk mengambil peran di perusahaan, tapi dengan caraku sendiri, bukan sebagai boneka dalam permainan kekuasaan dan status. Hidupku sekarang jauh dari sempurna. Aku masih bangun di tengah malam dengan keringat dingin. Teringat masa-masa kelam ketika kehidupan pernikahan kita yang gak pernah cukup, gak pernah dicintai untuk diriku sendiri. Tapi kemudian, Wayan akan memelukku, dan semua rasa takut itu menguap. Aku akhirnya memahami bahwa kekayaan terbesar bukan yang disimpan di bank, tapi yang kita simpan di hati. Keberanian untuk menjadi diri sendiri, keberanian untuk mencintai dan dicintai tanpa syarat, dan keberanian untuk memulai lagi meski harus meninggalkan semua yang pernah kita kenal. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa kaya.